Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, ataupun di mana saja sejauh jangkauan siaran ini. Kemarin, baru-baru ini, ada isu tentang sekelompok orang, tepatnya di Melbourne, Australia. Mungkin itu daripada orang Sabah ataupun Sarawak yang menurunkan bendera Malaysia kemudian mengganti bendera Sabah. Mungkin ada pendapat bahwa Sabah atau Sarawak ingin merdeka memisahkan diri daripada Malaysia. Seperti halnya dulu Timur di Indonesia melepaskan diri karena adanya voting dari pemerintah, dan voting tersebut dimenangkan dengan pendapat masyarakat Timor Leste atau Timur memerdekakan diri, sehingga mereka merdeka. Dan ini jadikan satu pelajaran ya untuk mungkin Sabah dan Sarawak. Walaupun Sabah dan Sarawak itu jauh lebih maju daripada Timor Leste, tapi untuk membuat sebuah negara pastinya perlu persiapan yang matang. Dan harapannya tidak seperti itu. Tetaplah Sabah dan Sarawak menjadi negara bagian daripada Malaysia. Tetaplah menjadi Malaysia. Dan ini videonya tentang pengibaran bendera Sabah dan penurunan bendera Malaysia, tepatnya di Melbourne, Australia baru-baru ini. Nama Sabah pertama kali diperkenalkan pada abad ke-15 oleh para pedagang yang mengembara di antara Kepulauan Borneo Utara hingga ke Kepulauan Sulu di selatan Filipina. Nama itu pun juga telah lama digunakan sejak sebelum kedatangan Serikat Borneo Utara Inggris. Namun, setelah negara Sabah diambil alih oleh Serikat Borneo Utara Inggris, secara resmi pada tahun 1881 nama Sabah diubah menjadi Borneo Utara. Akan tetapi, nama Sabah digunakan kembali pada tahun 1963 ketika pembentukan Malaysia. Nama Sabah diyakini berasal dari tanaman pisang yang disebut pisang Sabah, atau disebut juga saing Sabah, atau sapa oleh masyarakat Tausug atau suku Sulu. Pisang Sabah banyak ditanam di sepanjang pantai barat Sabah yang digunakan sebagai sumber makanan. Namun oleh suku Bajau pisang itu lebih dikenal dengan nama Jaba. Akan tetapi, kini lebih dikenal dengan pisang nipah. Malaysia dihebohkan dengan sekelompok orang yang menurunkan bendera nasional Malaysia dan diganti dengan bendera dari negeri Sabah. Insiden itu terjadi di Melbourne, Australia pada tanggal 16 September tahun 2024, kononnya sebagai simbolik penamatan penjajahan Malaysia ke atas kedua-dua negeri itu serta menjadikan Sabah dan Sarawak sebagai republik. Adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik bahwa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Okey? Jadi, selepas itu kita akan menaikkan bendera Sabah dan bendera Sarawak. Okey. Sekarang adalah upacara menurunkan bendera Malaysia. Okey. Turunkan dengan hormat. Okey, semua lihat, semua lihat. Kita menurunkan bendera Malaysia. Woo! Alright. Jadi kita akan menyanyikan lagu Sabah Tanah Airku. Sebagai simbolik, kita merdekakan negara Sabah dan menjadi negara republik. Okey. Ada lagu. Sabah tanah airku, negara kita yang tercinta, pemuda-pemudi semua marilah, bangunlah bersatu semua. Tan. Marilah bersama serta maju jaya, merdeka sepanjang masa.
bangsa, merdeka untuk segala bangsa sentosa, Sabah negara merdeka. Oke, kasih naik tas. Oke, ambil gambar. Walaupun kumpulan pendesak tidak bertapak di Malaysia, namun pastinya doktrin ditanam oleh rakyat Malaysia sendiri atau yang mempunyai hubungan dengan Malaysia. Kerajaan Malaysia digesa untuk mengenakan tindakan tegas terhadap mereka yang menimbulkan provokasi Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia. Okey, bendera Malaysia yang diturunkan ini ya. Kejadian ini kita percayai dan juga dianjurkan pada 16 September 2024 baru-baru ini diketuai oleh Moses Ampang melalui NGO RSNB bertempat di hadapan Parliament House Melbourne, Australia. Kita juga tengah menyiasat ataupun kita nak kenal pasti hubungan di antara penganjur Moses Ampang ni dengan NGO RSNB. Apakah hubungan di antara itu? Guys, mudah-mudahan bermanfaat dan tetaplah menjadi warga negara yang baik, karena Malaysia, Sabah, Sarawak itu negara yang sudah cukup maju, modern. Mungkin perbandingannya dengan Kalimantan ya, karena Sabah dan Sarawak itu berdekatan dengan Kalimantan. Mungkin kehidupan di Sabah Sarawak jauh lebih selesa, lebih enak daripada kehidupan di Borneo Kalimantan ya pada umumnya, sehingga hal tersebut tidaklah menjadi dibesar-besarkan, tetap menjadi negara Malaysia yang damai, juga saling menghormati antar warga negaranya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat.